Kami sampaikan kembali bahwa pengembalian dana pembeli telah disetujui karena sejak awal penjual telah menyetujui pengembalian barang dari pembeli. Untuk kedepannya, mohon untuk mengirimkan barang yang sesuai dengan pesanan pembeli agar kendala yang sama tidak terulang kembali. Demikian informasi yang kami sampaikan, ya kan? Di sini saya menyatakan klarifikasi dan keberatan terkait statement dari tim Shopee. Pertama, saya ingin menegaskan bahwa barang yang saya kirim sudah sepenuhnya sesuai dengan pesanan pembeli. Saya juga telah menyertakan bukti pendukung lengkap, termasuk dokumentasi sebelum pengiriman. Ya kan? Sebagaimana bentuk tanggung jawab dan transparansi saya sebagai penjual. Namun, yang sangat saya sayangkan, tim Shopee membuat pernyataan sepihak bahwa saya mengirim barang tidak sesuai pesanan tanpa dasar yang jelas. Padahal pembeli sama sekali tidak menyertakan bukti unboxing paket sebagai syarat utama dalam proses klaim ketidaksesuaian barang, ya kan? Jadi di sini saya berharap Shopee ini bisa meninjau kembali keputusannya. Tapi di satu pihak, ya kan? Di sini saya sebagai penjual berhak mendapatkan perlindungan dan keadilan dalam proses ini. Ini kan berlarut-larut nih. Berlarut-larut sampai detik ini dari tanggal 17 kalau nggak salah. 17 Oktober sampai sekarang kan statement dari tim Shopee sendiri itu kan tetap ya posisinya saya yang disalahkan. Pertama saya disalahkan, kedua tidak ada opsi yang lain lah. Intinya tidak saya yang dirugikan di sini gitu loh, Pak Samsul. Halo? Oke, baik ya. Ya. Jadi Iya, jadi gini, Pak. Dari penjelasan terakhir dari tim Shopee, ya kan? Di sini malah saya kedepannya agar mengirimkan barang yang sesuai dengan pesanan pembeli. Kan saya sudah sesuai itu. Bukti-bukti sudah saya sampaikan sudah sesuai bahwa tidak ada kerusakan di saat proses pengiriman. Terus pembeli menyatakan bahwa barang rusak cuma foto aja, tidak disertai dengan video unboxing. Ya kan? Oke. Memang dari kakak sebelumnya sudah ada pelaporan dan sudah juga memberikan data-datanya juga gitu ya kepada tim terkait kami ya. Ya. Yang jadi pertanyaan saya waktu pertama kali hingga terakhir kepada CS, ada nggak video unboxing yang disertakan oleh pembeli saat membuka paketnya? Tidak ada, saya tidak menemukan itu. Jadi di sini saya merasa disalahkan oleh tim Shopee bahwa saya mengirim barang yang rusak dan tidak bisa klaim. Kan di sini fokusnya saya kan klaim barang karena klaim barang asuransi pengiriman. Tetapi pihak tim Shopee sendiri menyatakan bahwa tidak ada kerusakan pada saat proses pengiriman. Bapak bisa lihat nggak di situ? Halo Pak Samsul. Iya, masih terhubung nggak? Ya, Pak Samsul kan bisa lihat itu statement dari tim Shopee, tidak ada kerusakan pada saat proses pengiriman, betul nggak? Betul. Tetapi kenapa hari ini menyatakan bahwa untuk kedepannya mohon untuk mengirimkan barang yang sesuai dengan pesanan pembeli? Jadi saya di sini dibingungkan ini dengan statement dari tim Shopee ini. Kayak gimana ya? Saya nggak menemukan titik temu gitu loh. Padahal di sini kan saya fokusnya kan ingin klaim asuransi pengiriman, bukan untuk menolak pengembalian barang tersebut gitu loh. Ini kan fokusnya karena kan dari segi pembeli kan sudah finish ya, sudah tidak ada keterkaitan dalam proses mediasi ini kan. Malah saya disuruh kontak untuk chat ke pembeli untuk berdiskusi. Loh, ngapain saya harus diskusi sama pembeli karena kan itu sudah di luar jangkauan saya. Ya saya terus terang saya harus ngeklaim asuransinya dong kalau memang rusak karena saya punya bukti di situ. Kalau kita bukti-buktian kita kan saya punya bukti di situ. Barang sebelum saya kirim.
Oh iya betul. Memang buktinya dari kakak sudah dilampirkan juga di diskusinya ya, di halaman diskusi gitu ya. Ya iya, dari awal kan saya ini kan Bapak Pak Samsul kan bisa lihat itu. Itu statement Iya. statement dari tim Shopee sendiri kan cuma gitu aja. Gak ada lain, di situ aja posisinya menyalahkan saya. Saya nggak terima dong. Nggak ada titik temu Iya. gitu. Kok ya saya disalahkan terus karena intinya setiap kali feedbacknya itu saya yang salah, seolah saya yang salah di sini. Padahal notabene di situ kan pembeli tidak memberikan bukti unboxing kan, nggak ada video unboxing di situ. Coba saya ingin Pak Samsul ini agar mengerti nih, gimana nih saya solusinya ini. Hingga sekarang saya tidak menemukan eh, keadilan buat saya gitu loh. Dimaksud di sini keadilan, pembeli ini tidak menyertakan video unboxing. Padahal video unboxing ini peran penting, sangat penting sekali, di mana paket ini diterima saat dari kurirnya ya. Diterima dari kurir. Dia bukanya itu, apakah bukanya itu dia, ya saya nggak tahu ya, apakah bukanya gimana, apakah ini kerusakan dari pengiriman, tapi jelas dari pembicaraan statement dari tim Shopee berulang-ulang itu menyatakan, Pak Samsul bisa lihat, berulang-ulang menyatakan bahwa tidak ada indikasi kerusakan pada saat proses pengiriman. Betul nggak? Tidak ada indikasi proses kerusakan loh. Berarti Oh iya. saya benar dong, nggak ada kerusakan di situ. Dan di sini malah saya di statement yang tadi saya sampaikan terakhir tadi, bahwa untuk kedepannya mohon untuk mengirimkan barang yang sesuai dengan pesanan pembeli loh. Ini gimana gitu loh? Kok malah saya yang disalahkan ini? Oke, coba untuk sebelumnya aku izin untuk cek terlebih dahulu di Silakan, pelaporannya ya kak ya. silakan, Mohon silakan. ditunggu sebentar, Oke, pastikan telepon tetap terhubung ya. oke, siap. Ditunggu. Baik. Ya baik, terima kasih selamat menunggu ya. Jadi memang untuk hasil dari keputusan dari tim pengajuan kami memang dari kakak memang tidak sesuai gitu maksudnya ya. Dan memang dari kakak pun sudah ada follow up terus ya sebelumnya kepada customer service, dan dari customer service memang sudah bantu untuk menekankan kepada tim pengajuan pengembalian kami seperti itu ya. Jadi mungkin di sini tetap akan aku bantu untuk follow up lagi kepada tim terkait kami untuk mengenai kendala kakak, karena memang sini statusnya masih berjalan pelapornya gitu ya. Ya, gini, Pak Samsul. Ini kan terus bergulir ya. Setiap kali CS ini berbeda-beda kan yang saya terima. Jadi yang saya terima, Pak Samsul kan bisa lihat itu histori dari proses laporan ya. Yang bikin jengkel saya, mohon maaf, itu terus saja statementnya nggak ada keadilan buat saya gitu loh. Saya pengen keadilan di sini gitu loh. Jadi apa yang disampaikan tim Shopee, tim pengembalian barang. Jadi yang kemarin udah saya sampaikan ya ke siapa kemarin tuh, Kak siapa lupa lagi saya. Oh iya, ini memang sudah ada catatannya gitu. Di situ kan sudah jelas. Di sini saya ditekan sama CS Shopee karena pengembalian dana karena bahwa pengembalian dana pembeli telah disetujui oleh saya dari awal. Apa hubungannya itu? Nah, kalau disetujui dari awal karena apa? Karena di situ cuma ada dua opsi. Jadi gini saya terangkan ya. Di saat saya proses pengiriman barang yang sudah sesuai, terus saya tiba-tiba ada komplain dari pembeli, barangnya rusak, cuma foto, ingin pengembalian barang, ya kan? Sebelum saya menyetujui, saya sudah menghubungi CS Shopee, waktu itu namanya siapa? Amita, siapa tuh lupa lagi saya. Saya bilang kayak gimana nih? Karena di situ tidak ada ajukan banding, di situ tidak ada, buat saya sebagai penjual tidak ajukan banding. Tetapi di situ cuma ada dua opsi. Pertama, pengembalian barang ya. Opsi pertama itu pengembalian barang, opsi kedua pengembalian dana tanpa pengembalian barang. Ya jelas lah saya disuruh pengembalian barang aja, Kak. Nanti kalau memang
kakak tidak memang benar, kakak bisa ajukan banding setelah menerima barang pengembalian gitu loh. Nah di sini saya kan karena barangnya saya asuransikan, ya jelas berarti saya nggak mau nuntut ke pembeli, ya kan? Karena sudah selesai pengembalian dananya nih, nggak mungkin lah harus melibatkan pembeli, ya kan? Karena udah beres di situ, udah finalnya. Ya saya kan mengajukan klaim klaim asuransi yang sudah saya daftarkan barangnya. Nah, tapi di sini saya malah ditekan untuk kedepannya mohon untuk mengirimkan barang yang sesuai dengan pesanan pembeli loh. Saya udah sesuai dengan bukti-bukti kok. Bukti-bukti pengiriman kan sudah saya besertakan. Bukti sebelum barangnya saya riset. Di situ ada foto bahwa akun saya sebelumnya, ya kan? Tapi saya tidak ada keadilannya di sini gini. Saya mencari keadilan di sini. Itu kalau saya memberikan bukti berupa video foto ya sebelum saya kirim dan packagingnya juga, itu kenapa pembeli waktu penolakan barang yang dibeli itu rusak gak ada unboxing videonya? Betul. Nah di sini, Iya, karena memang kan ya di sini saya cuma klaim-klaim asuransi hak saya. Karena di situ kan kewajiban saya membayar preminya, premi asuransinya. Malah saya dirugikan banyak ini, kerugian ongkirnya, kerugian preminya, dan barang saya rusak. Barang saya senilai 3,5 juta rusak sampai sekarang. Gimana itu? Malah saya disudutkan oleh tim Shopee. ya jadi memang kalau untuk statement dari tim terkait kami mungkin ini masih kurang jelas gitu ya mungkin ya oleh kakak gitu. Nanti mungkin dari saya tetap sudah bantu catatkan lagi ya untuk follow up kepada tim terkait kami lagi ya untuk dibantu investigasi ulang lagi gitu ya. Waktu itu juga saya minta agar tim Shopee pengembalian barang ini untuk menghubungi saya. Nah hingga sekarang tidak ada. Oh, belum ada juga yang Oh nggak ada yang menghubungi saya. Gitu loh. Saya mohon maaf ya. Saya merasa bahwa tim pengembalian barang ini dia lari dari tanggung jawab ini. Saya rasa gitu. Mereka nggak tanggung jawab dengan proses pengembalian barang ini karena di situ saya dirugikan dalam proses pengembalian barang. Kalau dulu kan ada ajukan banding, di mana barang dari pembeli ada komplain nih, saya harus mengajukan banding nih bukti-buktinya nih. Nah baru kalau buktinya sudah sesuai kan otomatis pengembalian barang ditolak. Ini enggak. Ini saya curiga, mohon maaf ya. Untuk tim Shopee yang di timnya pengembalian barang ini lari dari tanggung jawab ini. Soalnya statementnya gitu-gitu aja. Bikin pusing saya gitu loh. Saya kan mencari keadilan di sini. Barang saya rusak kok. Ya mau nggak mau saya nuntut pengembalian nuntut barang saya yang diasuransikan itu. Betul sekali kata. Ya jadi hingga sampai kapanpun saya tetap tidak berubah, posisi saya tetap mencari keadilan di sini gitu loh. Walaupun statementnya bagaimanapun saya ingin keadil karena berbeda jauh dengan apa yang saya alami ya dari statementnya tim Shopee ini. Ya kan? Kalau Pak Samsul lihat dari terakhir tadi dari Feby itu, CS-nya Feby namanya. Nggak tahu cewek atau cowok tuh Feby itu. Di sini kan untuk kedepannya mohon untuk mengirimkan barang yang sesuai loh. Saya kan sudah sesuai itu buktinya ada kok. Kalau malah menyudutkan saya sebagai penjual, menyudutkan saya ngirim tidak sesuai loh. Saya sesuai kok dengan bukti-bukti. Kalau tanpa ada bukti, didasari tanpa bukti ya saya mengalah. Ini kan enggak, saya kan barangnya bagus itu. Tetapi bukti penerimaan unboxing si pembeli itu tidak ada. Itu tidak ada itu. Mana buktinya gitu loh.
Hmm. Ini kalau di pengadilan itu mana buktinya si pembeli menyatakan bahwa barang rusak saat terima barang? Apakah memang saat dibuka itu kan jaraknya temponya agak jauh itu, Pak Samsul lihat. Hmm. Dari penerimaan barang itu kalau nggak salah 1 hari lebih itu nggak ada komplain itu. Tapi kenapa habis 2 hari toko udah komplain? Hmm. Seharusnya di saat dia bongkar bongkar unboxing barangnya rusak, dia harusnya komplain saat itu juga. Tapi ini kan nggak ada ya, bisa dilihat itu kalau untuk penyelidikan investigasi. Itu tim Shopee harusnya jeli ke sana. Betul ya. Itu jedahnya itu saat komplain itu kan jauh. Ya, kalau nggak salah itu lebih dari 1 kali 24 jam itu baru komplain itu. Hmm. Tapi yang anehnya saya, mohon maaf ini jadi catatan nih. Ini mohon maaf. Itu jadi catatan kenapa tim Shopee ini tidak memfasilitasi saya di saat pembeli berkomplain, tidak ada pendukung buat penjual untuk naik banding. Di situ nggak ada. Hmm. Malah opsi kedua itu merugikan sekali. Saya pernah ngalamin. Opsi kedua itu pengembalian dana. Saya klik pengembalian dana, barang saya nggak kembali. Hmm. Saya ada buktinya kalau kalau Pak Samsul pengen lihat itu bukti bukti barang saya tidak balik itu. Karena ya udah nggak balik itu barang saya karena di situ saya klik pengembalian dana. Nggak ada opsi banding, naik banding nggak ada untuk penjual di saat penjual ini apa namanya pembeli komplain. Hmm. Coba bayangkan sama Pak Samsul itu bisa dilihat pembeli komplainnya cuma 1 foto kalau nggak salah saya terima. Hmm. Bisa dilihat nggak? Bisa dicek nggak oleh tim Shopee? Nggak ada, Betul ya. nggak ada. Ya, baik ya. Jadi aku selain itu tetap follow up lagi ya Kak, terus ya kepada pihak terkait ya, Ya, terkait investigasi. sebagai CS nih. Hmm. Dalam dalam apa yang saya sampaikan di sini ya, terkait bukti-bukti pelaporan dan lainnya, itu Hmm. bagaimana posisi saya? Saya mau tanya nih, posisi saya gimana itu? Maksud posisi dalam hal apa ini Kak sebenarnya? Ya dalam dalam kebenaran lah. Apakah saya statementnya itu salah, tetap salah atau gimana itu dengan bukti-bukti itu? Dengan statement saya sebelum-sebelumnya itu. Hmm. Ya kalau misalkan kalau flow dari pengajuan pengembalian itu memang awalnya itu kan kalau dari pembeli memang harus ada video unboxing terlebih dahulu seperti itu Kak ya. Memang kalau untuk dari Shopee-nya. Dan kalau untuk dari sisi Kakak itu kan memang terkait banding itu kan memang ada ya Ya, gitu seharusnya untuk pengajuan banding dari pengajuan pengembalian pembeli ini gitu. iya. Jadi sebetulnya dari kakak untuk di step by stepnya ini kan sudah sesuai dan sudah ada data-data yang diperlukan sudah ada gitu misalkan ya. Jadi memang mungkin kalau dari saya terkait untuk kewenangan kan masih minim gitu kayak karena memang dari tim terkait kami yang punya akses seperti itu. Jadi kalau dari saya tetap bantu follow up sesuai dengan ketentuan dari Shopee dulu terkait SOP pengajuan pengembalian dan statement dari kakaknya nanti akan aku bantu catatkan juga kepada tim terkait gitu ya. Untuk sementara dari aku mungkin seperti itu dulu. Gitu Nanti ya. karena untuk update-nya lagi itu langsung dari tim terkait kami gitu ya. Waduh. Mudah-mudahan dari tim terkait kami tetap bisa uh, investigasi dengan betul gitu ya. Saya nggak bisa berkata apa-apa lagi nih karena mentoknya saya bisa ngubungi cuma CS saja nih. Tapi nggak ada, saya nggak punya akses untuk ke tim yang terkait gitu ya. Jadi terbatas gitu. Jadi gimana ya? Saya pasti nanti kalau Pak Samsul ini di follow up ke mereka, ya jelas nanti gini terus, statementnya kayak gini terus, menyudutkan saya, menyalahkan saya gitu loh. Iya, karena memang untuk terkait
flow dari pelaporan kan memang seperti ini ya, menghubungi customer service dulu dan dari Iya, kami nanti follow up kepada tim terkait gitu ya. Jadi dari kami pun juga menyayangkan ini untuk terkait update-nya mungkin belum memuaskan kepada kakak terkait keputusannya gitu. tidak puas saya. Maka dari itu nanti dari kami tetap bantu untuk catatkan dulu terkait untuk statement dari kakaknya karena sebelumnya sudah ada riwayat laporan dan nanti semoga aja dari tim terkait kami masih ada harapan ya untuk terkait keputusannya gitu. Kami harap sih seperti itu juga kepada tim terkait. Gitu kayak. Oke, siap. Jadi untuk sementara waktu nanti mohon ditunggu terlebih dahulu aja update-nya nanti di halaman laporannya. Jika kakak tetap ingin follow up terus juga nggak apa-apa, nanti kami terima laporannya, tetap kami bantu catatkan juga dan follow up kepada tim terkait gitu ya. Oke, terima kasih untuk bantuan dan informasinya ya. Baik, terima kasih Kak. Seperti itu dulu nih informasi Ya, dari saya. oke, siap. Tidak sudah cukup Pak Boy. Oke, siap. Makasih ya. Selamat malam, terima kasih. Iya, Bisa selalu sama-sama Kak. yuk, selamat malam.